paling enggak siapa yang salah siapa yang benar ketahuan. Walaupun dia mengaku salah, paling enggak ya ini kan saya kan polisi BRIMOB, saya menjalankan perintah atasan. Tapi saya juga takut, kata dia gitu kan. Tapi karena ketakutan juga, kalau nggak saya menembak, saya ditembak. Ya emang dia disuruh, diperintah untuk menembak. Oke. Siapa yang memerintah? Ya atasannya lah. Woi, tembak, tembak, tembak. Bekerja dan fokus mendalami para saksi-saksi dulu. Ya, pemeriksaan dilakukan baik di Bareskrim maupun di Makobrimob. Pendalaman ini sangat penting. Ya, nanti juga pada akhirnya akan disampaikan langsung oleh tim sus. Bagaimana perkembangan terakhir dan juga update terkait menyangkut masalah kasus ini. Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja. Ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting, peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan. Belasungkawa dari Pak Ferdi Sambo. Sebenarnya kami dari awal meminta itu bahwasanya Pak Ferdi Sambo datang ke Jambi untuk mengantarkan jenazah anak-anak kami. Sebagai dia seorang ayah di sana, sebagai tuan rumah di sana, dia seharusnya mengantarkan jenazah anak kami ke Jambi. Nah, tentang masalah dia minta belasungkawanya sudah terlambat sebenarnya, tapi kami tetap memaafkan. Tapi di dalam maaf dia itu tetap juga kasus ini harus diungkap benar-benarnya. Ferdi Sambo disebut seret Kapolri soal kematian Brigadir J harus tanggung jawab. Beredar isu Ferdi Sambo disebut seret Kapolri soal kasus kematian Brigadir J. Isu itu buat heboh warganet. Isu itu bermula dari maraknya warganet ungkit pernyataan Irjen Ferdi Sambo yang pernah disebut apabila junior melakukan kesalahan apapun, maka 2 tingkat senior di atasnya harus tanggung jawab. Setelah ditelusuri, ternyata pernyataan itu disampaikan Irjen Ferdi Sambo saat tahun 2021 lalu, jadi pernyataan itu merupakan pernyataan lawas. Adapun terkait kasus kematian Brigadir Yosua, sampai saat ini tidak ditemukan pernyataan Irjen Ferdi Sambo yang disebut seret Kapolri untuk bertanggung jawab. Dalam sebuah wawancara pada 2021 lalu, Ferdi Sambo menegaskan institusi kepolisian harus disiplin dan saling bertanggung jawab. Menurut Ferdi Sambo, jika ada seorang anggota Polri terlibat pelanggaran etik, bahkan kriminal, yang harus disalahkan bukan hanya anggota, tapi juga 2 tingkat pimpinan di atasnya. Video wawancara tersebut diunggah pada 17 November 2021 lalu. Saat itu, Ferdi Sambo masih menjabat Kadif Propam Polri. Terkait kasus yang saat ini menjerat Ferdi Sambo, siapa 2 tingkat pimpinan yang harus ikut bertanggung jawab? Diketahui, saat ini Ferdi Sambo berpangkat Irjen alias Bintang 2. Ia menilik pernyataan Sambo, maka 2 tingkat di atasnya adalah Kapolri. Seperti diberitakan, Irjen Pol Ferdi Sambo sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam Polri itu diduga kuat terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Brigadir RR terancam dihukum mati dengan pasal pembunuhan berencana kasus kematian Brigadir J. Penanganan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J kini memasuki babak baru. Polri telah menetapkan ajudan istri Irjen Ferdi Sambo, Brigadir Riki Rizal, sebagai tersangka baru. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andrian Jajadi memberikan penjelasan. Brigadir RR dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Hal ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan berencana. Dalam pasal 340 tertulis, pembunuhan berencana hukuman paling berat adalah hukuman mati. Tertulis pula untuk lamanya penjara minimal selama 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Barang siapa sengaja dan dengan
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara, pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, bunyi pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan bunyi ayat 1. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya bunyi ayat 2. Kemudian pasal 56 KUHP tertulis, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana informasi terkini, Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka baru pada Minggu 7 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Pol Andirian menerangkan penetapan ini didasari oleh 2 bukti. Namun, Brigjen Andi tak menjelaskan secara rinci soal peran Brigadir J dalam kasus ini. Brigjen Andirian menerangkan saat ini Brigadir RR telah dilakukan penahanan dan di Rutan Bareskrim Mabes Polri pada Minggu 7 Agustus 2022. Diketahui, pihak kepolisian telah menangkap dan menahan 2 orang yang bekerja dengan keluarga Irjen Pol Verdi Sambo. Keduanya adalah seorang sopir dan ajudan istri Irjen Pol Verdi Sambo. Kini, keduanya masih berada di Bareskrim Mabes Polri. Benny Mamoto jadi sorotan buntut viral videonya ungkap kronologi Brigadir Joshua sesuai skenario dalang pembunuhan. Video penjelasan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto sesuai skenario terkait pembunuhan Brigadir Joshua oleh Barada Eliezer kembali viral di media sosial Twitter. Seiringan dengan viralnya video ini, tagar Kompolnas menjadi trending di Twitter hingga Senin pagi 8 Agustus sudah lebih 4.332 tweetan. Video ini berisi penjelasan Benny yang sesuai dengan skenario. Karena itu, pengguna media sosial meminta perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memeriksa Benny Mamoto. Pengamat politik yang juga ahli tata negara Refli Harun ikut mengkritik pernyataan Benny yang terkesan membela Polri dan membenarkan cerita tak masuk soal Brigadir Joshua ini. Benny Mamoto harus diperiksa, Kapolri wajib ambil tindakan tegas. Menanggapi viralnya video Benny sejak Minggu hingga Senin, pegiat media sosial Umar Hasibuan juga meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo agar memeriksa Benny. Melalui akun Twitternya, Haji Umar Hasibuan @humarhasibuan77 mengatakan bahwa Benny telah memberikan keterangan kronologi tewasnya Brigadir Joshua sesuai skenario. Dalam video viral yang beredar di media sosial Twitter, Benny Mamoto menjelaskan detail tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer seperti cerita Barada Eliezer yang disebutkan sebagai skenario. Benny menjelaskan bahwa kasus tewasnya Brigadir Joshua karena pelecehan seksual, Brigadir J masuk ke kamar kemudian istri Kadipropam teriak, lalu turun Barada Eliezer dan menanyakan ada apa. Dan ternyata Brigadir Joshua sedang menodongkan senjata dan tak lama kemudian melakukan tembakan ke arah Barada E, sehingga terjadilah tembak-menembak. Lalu muncul pertanyaan masyarakat, Brigadir Joshua 7 tembakan tidak ada yang kena, sementara Barada E 5 tembakan kena semua, kata Benny. Menurut Benny, hal ini terjadi karena Brigadir Joshua dalam kondisi panik sehingga tembakannya tak menentu. Sementara Barada Eliezer berada pada posisi atas sehingga tembakannya kena semua. Lalu, Barada Eliezer ini juga disebut Benny Mamoto sebagai juara menembak. Di samping itu, ternyata Barada E ini juga menembak sehingga bidikannya tepat karena kata Benny dalam video viral yang beredar di media sosial.